Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Yahya Syagian, NIM 200130170, mata kuliah Proses Produksi, kelas 4 Teknik Industri. Nah, di sini saya akan membuat tugas rumah dengan mempresentasikan sekaligus memaparkan materi casting atau proses pengecoran. Nah, apa itu casting? Casting ialah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Dan pada dasarnya proses pengecoran itu ialah penuangan logam cair ke dalam cetakan yang telah terlebih dahulu dibuat pola hingga logam cair tersebut membeku dan kemudian dipindahkan dari cetakan tersebut. Berikutnya ialah ciri dari proses pengecoran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dari proses pengecoran terdapat sebuah material yang berpengaruh dalam cetakan. Sudah sangat penting karena dia sebagai bahan baku dari proses pengecoran. Kemudian adanya aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Nah, ini yang dimaksud ialah ketika material itu sudah dilelehkan dengan suhu yang tinggi, dan pada saat itu juga dia berbentuk logam cair. Nah, selanjutnya logam cair tersebut dialirkan ke dalam rongga cetakan. Rongga cetakan yang dimaksud ialah bentuk pola yang sudah dibentuk sedemikian rupa yang membentuk suatu produk. Kemudian logam cair tersebut dialirkan dalam pola cetakan tersebut. Yang berikutnya ialah terjadi perpindahan panas selama pembentukan dan pendinginan dari logam di dalam cetakan. Material yang tadi dilelehkan dengan suhu yang tinggi kemudian berbentuk cairan yang dialirkan ke dalam cetakan. Pada cetakan tersebut akan terjadi proses pembukuan yang awalnya itu ialah logam yang sangat panas. Kemudian yaitu pembukuan logam dari kondisi cair. Setelah terjadi perpindahan panas dari awalnya itu kemudian menjadi pembekuan logam dari kondisi cair yang tadinya pada saat pertama kali proses itu materialnya dilelehkan menjadi bentuk cair, kemudian dialirkan ke dalam rongga cetakan yang berbentuk pola suatu produk, kemudian terjadi perpindahan panas dan berakhir pada proses pembukuan logam dari kondisi cair. Berikutnya ialah klasifikasi pengecoran berdasarkan umur dari cetakan. Nah, yang pertama yaitu cetakan sekali pakai atau expandable mold. Expandable mold ini hanya bisa digunakan satu kali pengecoran saja. Setelah itu cetakan tersebut dirusak saat pengambilan benda coran. Salah satu contoh dari expandable mold ini ialah cetakan pasir. Nah, harus kita ketahui bahwasannya cetakan pasir ini merupakan cetakan tertua yang dipakai dalam proses pengecoran. Kemudian cetakan permanen atau permanent mold. Permanent mold casting adalah pembuatan logam dengan cetakan dipadukan dengan tekanan hidrostatik, dan cara ini tidak praktis untuk pengecoran yang berukuran besar dan ketika menggunakan logam dengan titik didih tinggi. Ada juga jenis pola cetakan. Yang pertama ialah pola tunggal, yaitu pola yang dibuat menyatu pada keseluruhan bagian
pada pola yang sudah dilengkapi dengan pertimbangan untuk penyusutan, kemiringan, dan tambahan untuk proses permiskinan. Pada pola tunggal ini, semuanya harus dibentuk dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apa itu kemungkinan penyusutan dari material yang pada proses pengecoran, ataupun kemiringan, ataupun ada mungkin rongga tambahan untuk proses permiskinan. Nah, di sini kita dapat melihat pola tunggal bentuknya seperti apa pada gambar tersebut. Kemudian lanjut pada pola belahan, yaitu pola yang dibelah pada bagian tengah menjadi dua bagian sama besar untuk mempermudah dalam cetakan. Nah, pola belahan di sini juga dapat kita lihat bagaimana bentuknya. Berikutnya ialah pola setengah. Pola ini untuk kub dragnya simetri. Cetak pada kub dan drag hanya dibuat dengan pola. Dapat kita lihat juga di sini bentuk pola setengah itu seperti apa ya. Yang terakhir itu ada pola belahan banyak. Dalam hal ini pola dibagi menjadi 3 belah atau lebih untuk memudahkan penarikan dari cetakan dan untuk penyederhanaan pemasangan inti. Berikutnya ada yang tidak kalah penting, yaitu faktor-faktor penting dalam proses penuangan atau pengecoran. Ini harus kita perhatikan karena ini merupakan salah satu faktor penting juga dalam proses pengecoran. Yang pertama yaitu penentuan penambahan penyusutan. Nah, tambahan ukuran bahan diberikan pada saat pembuatan cetakan atau pembentukan pola yang direncanakan sejak pembuatan model. Nah, ini merupakan suatu pertimbangan di mana sebelum proses pengecoran itu dilakukan, adanya pembuatan model terlebih dahulu yang kemungkinan pada saat melakukan pengecoran dan pada akhir dari pembukuan adanya penyusutan terhadap material yang dilakukan pengecoran tersebut. Kemudian adalah kemiringan pola. Kemiringan pola itu merupakan permukaan-permukaan tegak dari pola dimiringkan mulai dari permukaan pisah untuk memudahkan pengangkatan pola dari cetakan. Nah, kemiringan pola ini tujuannya untuk kita pada saat proses pengecoran telah selesai dan kemudian material tersebut beku dalam cetakan. Ini proses dari pengangkatan pola dari cetakan agar memudahkan kita dalam melakukannya. Yang ketiga yaitu aliran logam cair. Logam cair yang mengalir dalam sistem saluran dianggap sebagai aliran fluida, sehingga dalam perancangan sistem saluran perlu memperhatikan sifat-sifat aliran fluida untuk mendapatkan sistem saluran yang tepat. Pada saat proses penuangan ke dalam suatu cetakan yang sudah dipola tadi, terdapat sistem saluran itu untuk mengalirkan dari logam yang telah dilelehkan kemudian yang berbentuk cair. Setelah itu kita alirkan ke dalam cetakan yang sudah dibuat pola. Nah, di sini saya akan menampilkan video pendek, video singkat proses pengecoran. Seperti yang kita ketahui, di sini saya akan menampilkan proses penuangan dan proses cetakan. Dapat kita lihat dari sini nampak secara jelas bahwasannya cetakan yang dipakai pada video ini ialah cetakan sekali pakai yang merupakan cetakan yang dibuat dari pasir.
Ya kan jadi Baiklah, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.